nggak sih Anda kepikiran gimana rasanya ya kalau punya posisi kuat dalam sebuah negosiasi penting? Mungkin pas nego gaji atau kesepakatan bisnis besar gitu. Pasti sering ya, apalagi kalau tekanannya tinggi. Nah, hari ini kita mau coba gali strategi dari seorang negosiator kelas kakap Wall Street, namanya David Rosen. Kita lihat dari kutipan bukunya 99 Negotiating Strategies. Rosen ini, wah dikenal alot banget, biasa nangani kasus korporat gede. Pemain besar ya? Iya, jadi misi kita di pembahasan ini ya, bongkar beberapa taktik kunci dari buku panduannya Rosen. Dia ini melihat negosiasi sebagai campuran seni, sains, dan pertarungan jalanan gitu ya. Betul. Fokus utamanya satu, menang. Jadi pendekatannya sangat kompetitif. Oke. Yang menarik juga, Rosen itu bedain antara bluffing atau menggertak. Ya, yang menurut dia ya bagian dari permainan lah, tergantung situasi, sama bohong terang-terangan. Kalau bohong, katanya, itu bisa rusak reputasi. Iya, ini penting nih konteksnya. Strategi ini kan lahir dari lingkungan Wall Street yang ya tahu sendiri risikonya tinggi. Jadi mungkin kedengarannya agak agresif ya. Bisa jadi. Tapi tujuannya kan kita mau paham cara main pemain level atas. Rosen sendiri juga bilang kok pembaca atau pendengar itu ya sebaiknya pilih dan kembangin gaya negosiasi sendiri yang cocok buat diri masing-masing. Oke deh, mari kita mulai bedah ya. Strategi pertama, ini dari bab 3. Jadilah yang pertama mengajukan tawaran. Ini nyambung ke konsep anchoring, jangkar psikologis gitu. Anchoring, iya ya. Intinya sih, tawaran pertama yang keluar itu cenderung jadi patokan kuat buat diskusi selanjutnya. Kayak misal tawaran awal $1.000. Nah, angka itu bakal ngebayangin terus. Betul. Kekuatan psikologis anchoring ini emang lumayan kuat ya. Tawaran pertama itu kayak netapin arena negosiasinya. Netapin arena ya? Iya, jadi membentuk persepsi soal nilai dan seringnya sih ngasih keuntungan ke pihak yang ngasih jangkar pertama itu. Angkanya nempel terus soalnya. Nah, lanjut nih, ada strategi yang, lumayan provokatif kayaknya. Di bab 32, tunjukkan sikap tak acuh. Oh, yang ini nih. Bayangin aja, lawan ngasih proposal kejutan gitu. Saran Rosen itu bukan cuma pasang poker face. Muka datar ya? Iya, bukan cuma itu. Tapi bisa sampai ngomong langsung, terus kenapa? Wah, kedengarannya berani banget ya. Bener. Ini bukan sekedar diam atau nggak peduli pasif gitu. Tapi langkah taktis yang diperhitungkan. Taktis ya? Gimana tuh? Ya, dengan nunjukin sikap cuek secara verbal, Anda itu bisa ngetes keseriusan lawan. Atau malah bisa bikin taktik tekanan mereka jadi tumpul. Oh, gitu. Iya, kayak ngirim sinyal kuat aja. Saya nggak gampang digoyahkan loh. Tapi, ya butuh kontrol diri tinggi banget pastinya buat efektif. Selain ngontrol reaksi kita sendiri, Rosen juga nyaranin kita buat proaktif nyerang asumsi lawan. Ini di bab 47 sama 70. Menarik. Gimana caranya tuh? Caranya ya dengan mempertanyakan dasar pemikiran mereka. Tajam gitu. Misalnya, Anda yakin data X itu relevan, bukannya faktor Y lebih penting. Sekaligus kita juga perlu sadar kalau lawan itu mungkin nggak tahu sebanyak yang mereka tunjukkan. Masuk akal. Taktik ini efektif karena, ya pertama, kalau kita paksa lawan mempertahankan asumsinya, Iya. itu bisa aja malah ngebuka kelemahan argumen mereka. Atau kelihatan kalau persiapannya kurang. Oke. Kedua, dengan sadar kalau info lawan terbatas, kita bisa lebih strategis juga. Kapan kita mau keluarin info penting kita? Mungkin nunggu mereka komitmen dulu, baru kita kasih lihat kartu kita. Jadi analisis kita terlindungi. Terus, Rosen juga bilang di bab 18 dan 67, jangan gampang percaya sama gertakan umum. Gertakan ulum contohnya? Kayak klaim, ini tawaran final saya. Atau ancaman mau pindah ke lain hati, maksudnya mau jual atau beli dari pihak lain. Padahal kadang itu cuma pembeli itu penjual hantu. Apa kita harus selalu curiga gitu? Wah, ini menyentuh inti dinamika kekuasaan ya, dalam negosiasi. Menguji klaim kayak gitu. Atau paling nggak langsung nerima mentah-mentah. Itu nunjukin kalau Anda nggak mudah diintimidasi. Sekaligus ngasih sinyal kalau Anda siap walk away. Siap pergi gitu ya? Betul. Siap batalin kesepakatan kalau emang nggak cocok.
Dan itu posisi tawar yang kuat banget. Tapi ya jelas, keberanian kayak gini harus didukung persiapan matang. Harus punya rencana B, C, D. Jadi setelah dengar semua ini, apa ya artinya buat Anda dalam negosiasi sehari-hari? Mungkin pas ngomongin gaji, atau beli rumah, mobil, urusan bisnis kecil. Paling nggak dengan paham taktik-taktik ini, bahkan yang kedengarannya agresif, Iya. Anda jadi bisa lebih ngenalin kalau ada orang lain yang pakai taktik itu ke Anda. Jadi lebih waspada gitu. Oh, jadi semacam radar ya? Bisa dibilang gitu. Tapi kuncinya ya tetap di persiapan yang bagus, tahu batas minimal Anda itu berapa, batas bawahnya, dan sadar juga kalau nggak semua strategi cocok buat semua orang atau semua situasi. Benar juga. Ngenalin taktik itu satu hal. Tapi memilih buat pakai atau enggak dan gimana caranya, itu pertimbangan lain. Termasuk soal etika kan? Oke, jadi singkatnya pendekatan negosiasi ala Rosen ini sangat strategis ya, seringkali kompetitif, butuh kesiapan mental, dan keberanian psikologis yang fokusnya ke hasil akhir. Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bahan renungan buat Anda. Rosen kan bedain antara gertak yang dianggap bagian permainan, sama bohong yang merusak reputasi. Fokusnya jelas banget, menang. Mengingat strategi-strategi yang tadi kita bahas, yang kadang terasa keras, itu kira-kira di mana Anda secara pribadi narik garis batas etika dalam negosiasi Anda sendiri. Terutama kalau berhadapan sama taktik yang mungkin bikin Anda nggak nyaman. Pertanyaan bagus tuh. Nah, mikirin ini kayaknya penting ya, sambil Anda terus ngebentuk gaya negosiasi yang otentik, tapi juga efektif buat diri Anda.